Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN pada hari ini. Anak-anak ibu, semoga kalian sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak ibu sekalian, hari ini ibu akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu etos kerja. Minggu yang lalu, etos kerja itu kalian mempelajari mengenai hakikat, pengertian, dan apa saja yang kaitan dengan etos kerja. Kali ini ibu akan membahas mengenai etos kerja yang sesi kedua. Materi yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah etika kerja dalam dunia usaha atau industri. Ini akan sangat penting untuk kalian. Karakter yang diperlukan oleh dunia usaha, sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam dunia usaha atau industri. Materi-materi ini sangat amat penting kalian nanti setelah lulus dari sini, sehingga kalian bisa menerapkan mengenai karakter-karakter, mengenai etika kerja ketika ada di perusahaan atau di dunia usaha. Kita akan mulai satu persatu. Etika kerja dalam dunia usaha atau industri. Etika kerja. Jadi maksudnya di sini etos kerja itu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada etika kerja. Jadi harus kita memiliki etika kerja sehingga akan memunculkan yang namanya etos kerja. Nah, menurut Yuwono, yang namanya etika kerja itu adalah sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Sesungguhnya di sini etika kerja tidak hanya dalam perusahaan, tapi ketika kita bekerja gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya di perusahaan saja. Kita lihat prinsip-prinsip etika kerja. Ya, ini di semua lini mengenai tempat yang dimana kita bekerja. Yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Jadi kita kerja, ya kita harus tahu misinya apa, visinya apa, sehingga apa yang kita laksanakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Kemudian selalu berorientasi pada budaya peningkatan mutu kerja. Jadi kita kerja itu bukan hanya sekedar bekerja saja menghasilkan uang, tapi kita juga harus membiasakan untuk meningkatkan mutu kinerja kita. Kemudian saling menghormati sesama karyawan. Ini adalah sosialisasi dengan orang lain. Membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan, ya. Kita harus bisa komunikasi, bisa kerjasama dengan yang lain. Memegang amanah atau tanggung jawab dalam kejujuran. Kalau kita kerja, apa yang diberikan pekerjaan pada diri kita, kita harus amanah terhadap pekerjaan tersebut. Terus disiplin. Disiplin ini bagi diri sendiri maupun bagi tempat kita bekerja. Ini prinsip-prinsip etika kerja yang nanti dari prinsip ini akan menimbulkan etos kerja. Kita akan lihat etika kerja yang dapat dilakukan oleh para pekerja. Jadi untuk kalian semua nanti setelah lulus dari sini, kalian akan masuk ke masyarakat, apakah kalian akan kerja di dunia usaha atau di pemerintahan atau kalian usaha sendiri, maka etika kerja yang harus dilakukan oleh kalian adalah ini. Menjaga disiplin diri, ini sangat penting. Kesuksesan kita karena kita disiplin. Ya, di sini disebut tiba di kantor sebelum jam masuk, ya, tidak pulang lebih awal, tidak meninggalkan kantor tanpa seizin, menggunakan jam kerja secara efektif. Jadi selama jam bekerja kita efektif dengan pekerjaannya dan tidak menggunakan jam kerja untuk pekerjaan yang lain. Kemudian etika ketika masuk kantor, ya, kita dengan orang yang sudah ada di dalam mengucapkan salam, terus wajah kita terlihat ceria, tidak menunjukkan lesu, kesedihan gitu. Kalau toh kita ada kesedihan tapi kita tetap di tempat kerja harus menunjukkan wajah kita, wajah yang ceria dan semangat. Terus memandang semua orang dalam ruangan itu dengan senyuman. Jadi kita tidak cemberut, tidak ketus gitu ya. Terus menanyakan kabar kepada teman yang rekan-rekan yang mungkin dekat, apa yang mungkin berita-berita yang mengenai
dirinya gitu. Kemudian etika dalam pergaulan di kantor. Ini sudah biasa kalian lakukan seperti kalau di sekolah ya. Jadi bersikap sopan santun, menggunakan kalau untuk kerja ini menggunakan pakaian yang rapi, jadi tidak seronok gitu ya. Menggunakan pakaian yang sopan. Terus dalam di kerja itu juga biar tidak menimbulkan kecenderungan untuk dilihat orang lain, maka menggunakan pakaian yang warnanya tidak mencolok. Kemudian etika dalam berbicara nih, berbicara dengan lawan bicara. Jadi ketika kita berbicara itu tidak melengos gitu, tapi kita menatap lawan bicaranya. Terus berusaha untuk menyenangkan lawan bicara, tidak menjatuhkan dan tidak nyinyir gitu. Kita harus menyenangkan lawan bicara. Berusaha menciptakan suasana humor, jadi menyenangkan. Terus mau memuji lawan bicara, ya, mampu menjadi pendengar yang baik. Ini biasanya kalau ada teman atau apa saja yang di sekeliling di kantor akan curhat, maka kita menjadi pendengar yang baik. Baik, kita masih lanjutkan, masih kaitan etika kerja. Menghindari hal-hal dalam pembicaraan nih, menjelekkan orang lain, gibah ini. Membicarakan hal-hal yang sensitif. Jadi membicarakan kaitan dengan hal-hal yang mungkin di ruangan itu tidak seperlunya gitu ya. Terus memotong pembicaraan orang lain, ini hati-hati. Jadi kita kalau sedang berbicara kita harus mendengarkan sampai orang tersebut selesai, tidak memotong di pembicaraan. Mendominasi pembicaraan ya. Terus banyak membicarakan diri sendiri, ini sombong, ini membicarakan diri sendiri itu mengunggulkan dirinya gitu. Jadi kita dalam hal pembicaraan pun ada etikanya agar orang lain yang diajak bicara itu senang. Kemudian etika berhubungan dengan atasan. Misalnya di perusahaan atau tempat pemerintahan atau di mana saja kita bekerja, kebetulan atasannya mungkin usianya di bawah kita dan sebagainya, tapi kita tetap harus menghormati atasan tersebut ya. Terus meminta saran dan petunjuk atasan dalam berkomunikasi dengan baik, berusaha tidak membuat kecewa ya, memberikan masukan, saran dengan yang bijak ya. Jadi memberikan masukan dan sarannya bukan bentuk kritikan yang menjatuhkan, tapi memberikan masukan yang membangun. Tidak menolak perintah atasan dengan spontan. Jadi kalau suatu saat kita diberikan tugas yang tidak bisa kita kerjakan, kita menolaknya dengan secara halus, tidak secara spontan saat itu. Tidak membuat malu atasan ya. Kemudian etika berhubungan dengan teman sekantor ya, menganggap teman sebagai mitra ya, jangan sebagai pesaing. Jadi sama-sama maju gitu, jadi bukan saingannya. Mengembangkan kebiasaan saling membantu. Jadi kalau ada teman kita atau mitra kita ada yang kesulitan, kita membantu mereka. Mengembangkan kebiasaan saling mengingatkan ya, siapa tahu sering lupa teman-temannya. Mengelola konflik dengan baik. Jadi konflik itu kalau di perusahaan sering sebenarnya, tapi kita kelola dengan baik sehingga konflik itu tidak menjadi berkepanjangan. Mengembangkan sikap diskusi. Dan terakhir, tidak menjatuhkan rekan kerja di depan atasan. Jadi tidak menjatuhkan, menjelek-jelekan rekan kerja kita di depan atasan. Kemudian etika berhubungan dengan bawahan. Ini bagi mereka yang sudah memimpin ya. Apakah memimpin di divisi, subdivisi gitu ya, atau memimpin perusahaan tersebut, maka ada etikanya, yaitu menghargai bawahan sebagai manusia yang bermartabat. Jadi bukan sebagai bawahan yang sifatnya disuruh-suruh, tapi mereka juga manusia yang memiliki martabat. Kemudian tidak menunjukkan kekuasaan, tapi sifatnya adalah pembimbingan, bukan kekuasaan. Membangun hubungan personal yang baik ya. Kemudian sering menanyakan keadaan kesehatan dan keluarga, ini biar hubungannya akrab. Dan memberi perintah dan teguran secara bijak, tidak seolah marah gitu, tapi menegurnya dengan bijak. Baik, masih dengan etika kerja, kita lanjutkan lagi ya, masih etika kerja yang dilakukan oleh para pekerja. Memperhatikan penampilan. Jadi ketika kita kerja, kita harus menjaga tubuh kita dengan seimbang ya. Terus menunjukkan ekspresi wajah yang simpati. Tadi sudah di depan ya, selalu menunjukkan wajah kita yang ceria, yang senang, yang semangat. Menjaga kebersihan ya, karena kita akan berhubungan dengan banyak orang, maka badan kita, penampilan kita harus bersih. Menjaga bau badan dan mulut ini dijaga, apalagi mereka yang sifatnya pelayanan terhadap masyarakat banyak, ini harus dijaga sekali. Menjaga kesehatan tubuh, ini karena kita kerja ya harus menjaga kesehatan. Menjaga kredibilitas, berbicara dengan baik dan jujur gitu ya. Kita tidak banyak bicara yang tidak
yang tidak terpakai atau yang tidak berguna. Kemudian menepati janji, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan loyal terhadap perusahaan. Ini hal-hal etika kerja yang dapat dilakukan oleh para pekerja, yang nanti juga kalian akan lakukan semuanya mengenai teori-teori ini. Kita akan lanjutkan, yaitu karakter yang diperlukan oleh dunia usaha. Karakter-karakter, jadi kalau kalian sudah bekerja nanti perusahaan itu menginginkan orang yang bekerja memiliki karakter ini, ya. Jadi ini harus diperhatikan, jangan sampai kita kerja tapi kita semaunya sendiri. Nah, di sini memiliki visi dan harapan. Jadi kita kerja semangat karena memiliki visi. Terus disiplin, ya, kita memiliki disiplin diri, karena disiplin diri itu akan berpengaruh kepada tempat bekerja, perusahaan atau pemerintahan atau usaha kita. Ini akan sangat berpengaruh. Mau terus belajar. Jadi untuk mengikuti perkembangan zaman kita harus tetap belajar terus, apalagi kaitan dengan teknologi. Adaptif, kita bisa menyesuaikan diri. Jadi di mana saja kita bekerja, kita akan selalu bisa melaksanakan tugas dengan baik kalau kita mampu menyesuaikan diri. Ini adaptif. Jadi jangan orang lain yang harus menyesuaikan diri pada kita, tapi kita menyesuaikan diri pada mereka. Kreatif dan inovatif, ini ya. Jadi kita punya ide-ide banyak, mampu bekerja sama, mampu mengatur waktu, jadi tidak menyia-nyiakan waktu. Jujur. Nah, ini penting nih, jujur ini. Karena keberlangsungan dari suatu pekerjaan karena kejujuran kita. Mau bekerja keras, ya, dan terakhir kita harus bersyukur apa yang kita lakukan. Karena masih banyak mungkin orang-orang yang kondisinya tidak seperti kita. Jadilah banyaklah bersyukur sehingga pekerjaan kita akan menjadi lebih baik. Kita lanjutkan satu lagi, sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam dunia usaha. Jadi kalau kita sudah bekerja, maka ini hal-hal ini harus dihindari nih, 8 ini harus dihindari. Ya, takut pada tantangan. Jadi belum apa-apa sudah takut terlebih dahulu. Nah, kita coba, kita belajar ini. Mudah menyerah. Jadi kalau diberikan pekerjaan, menolak dan menyerah. Nah, ini perusahaan nggak mau seperti modal seperti ini. Malas. Ini kaitan tadi yang pertama, harus disiplin. Kalau di sini malas gitu ya. Jadi diberikan pekerjaan dan sebagainya, malas mengerjakan. Tidak jujur, nah ini yang akan mempengaruhi perusahaan. Ketika kita tidak jujur, maka akan berpengaruh kepada perusahaan tersebut. Dan kalau kita pelayanan terhadap masyarakat, maka masyarakatnya sudah tidak mempercayai ketika tidak jujur. Berpikiran negatif, ini nggak boleh, karena yang namanya bukan hanya bekerja, di mana saja kita nggak boleh berpikiran negatif. Kita selalu harus berpikiran positif terhadap orang lain, ya. Sombong, nah ini sombong ini, yang jelas sombong itu kan nggak boleh ya. Jadi kita nggak boleh sombong, menyombongkan dirinya, merasa dirinya pinter, merasa dirinya paling lebih gitu. Ini akan nanti menjatuhkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Nah, jadi pekerjaannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ini nggak bisa untuk maju kalau hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian tidak mau bekerja sama. Dia egois, hanya bisa bekerja sendiri. Ini kalau di tempat kerja nggak bisa untuk maju perusahaannya, karena nggak bisa bekerja kepada orang lain. Kita jadi harus tetap, meskipun kita cerdas, meskipun kita terampil, meskipun kita pintar, tapi kita harus tetap bekerja dengan orang lain. Jadi yang harus dihindari, jadi tidak mau bekerja nih, harus kita hindari. Begitulah anak-anak materi terakhir untuk etos kerja. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua setelah lulus dari sini. Dan ini adalah materi terakhir kalian di kelas 12. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diserap dengan baik. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.